7 cara ibu menikmati pekerjaan rumah tanpa beban. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya hampir semua ibu pernah merasa ingin menghilang sebentar saat melihat tumpukan piring kotor yang sudah menyerupai monumen kegagalan diet kita di dapur. Ibu pasti merasakan betapa melelahkannya menjadi manajer rumah tangga yang tidak punya jam kerja tetap. Apalagi di zaman sekarang saat media sosial sering memamerkan rumah orang lain yang selalu estetik tanpa debu sedikit pun. Padahal menurut sebuah artikel kesehatan mental modern, kunci kebahagiaan di rumah bukan terletak pada kesempurnaan kebersihannya, melainkan pada kemampuan kita mengelola emosi agar pekerjaan tidak terasa seperti hukuman penjara seumur hidup. Sangat penting bagi kita untuk mengubah cara pandang supaya tidak terus-terusan merasa terbebani karena rumah yang ceria dimulai dari ibu yang tidak merasa sedang memikul beban seluruh dunia sendirian. Mari kita bedah 7 cara menikmati pekerjaan rumah agar hari-hari kita tidak lagi berisi drama air mata di depan cucian baju. Cara pertama yang paling ampuh adalah mengubah pola pikir dengan menganggap pekerjaan rumah sebagai olahraga gratis yang tidak perlu bayar iuran bulanan ke gym. Bayangkan saja, saat ibu sedang mengepel lantai, itu sebenarnya sedang melakukan latihan otot lengan dan perut agar tetap kencang meskipun hobi kita makan gorengan di sore hari. Kedua, cobalah untuk selalu mendengarkan musik favorit atau podcast yang seru sambil mencuci baju, agar telinga kita tidak hanya mendengar suara mesin cuci yang monoton. Kalau tangan sibuk mengucek tapi telinga sedang asyik mendengar gosip artis atau cerita komedi, rasa lelah itu biasanya akan terdistraksi dan tahu-tahu jemuran sudah penuh tanpa kita mengeluh satu kali pun. Ibu perlu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan menyediakan hiburan gratis saat kita sedang berhadapan dengan setrikaan. Poin ketiga adalah menetapkan skala prioritas. Karena kita ini manusia biasa, bukan robot yang punya baterai cadangan 1000 watt. Jangan paksakan semua harus selesai dalam satu waktu. Kalau hari ini ibu hanya sanggup membersihkan dapur, maka biarkan ruang tamu sedikit berantakan, asalkan hati ibu tidak ikut berantakan. Keempat, cobalah untuk melibatkan anggota keluarga lain dengan cara yang halus. Misalnya memberikan tugas kecil kepada anak-anak untuk menaruh baju kotor pada tempatnya. Anggap saja ini adalah sekolah kehidupan bagi mereka, supaya nanti kalau sudah besar, mereka tidak kaget melihat kenyataan bahwa baju tidak bisa melipat dirinya sendiri secara ajaib. Dengan berbagi tugas, ibu akan merasa lebih dihargai dan tidak merasa sedang berjuang sendirian di tengah lautan cucian yang tidak ada habisnya. Langkah kelima yang sangat logis adalah menyediakan alat pembersih yang fungsional dan nyaman digunakan agar proses bekerja jadi lebih efisien. Tidak perlu alat yang sangat mahal. Cukup pastikan sapu dan kain pel ibu masih dalam kondisi layak pakai agar tidak malah menambah emosi saat digunakan. Keenam, buatlah ritual kecil sebagai hadiah untuk diri sendiri setiap kali satu area besar berhasil dibersihkan. Misalnya minum kopi hangat atau sekadar duduk diam selama 5 menit. Contoh nyatanya, setelah ibu selesai membersihkan kamar mandi yang berkerak itu, berikan waktu bagi diri sendiri untuk menikmati keharumannya tanpa ada gangguan dari siapapun. Hadiah kecil ini adalah cara kita mencintai diri sendiri di tengah padatnya jadwal harian yang terkadang membuat kita lupa untuk sekadar menarik napas panjang. Cara ketujuh adalah berhenti membandingkan standar kebersihan rumah ibu dengan rumah orang lain yang ada di layar ponsel. Karena itu hanya akan menambah beban batin yang tidak perlu. Setiap rumah punya ceritanya masing-masing. Ada yang rapi karena memang tidak ada anak kecil,
ada yang berantakan karena sedang banyak tawa di dalamnya. Menikmati pekerjaan rumah berarti menerima bahwa ada hari di mana rumah akan sangat bersih, tapi ada juga hari di mana rumah akan terlihat seperti baru saja terkena angin puyuh. Yang paling penting adalah bagaimana ibu tetap bisa tersenyum di tengah itu semua tanpa merasa kehilangan identitas diri hanya karena urusan debu di bawah kolong tempat tidur. Kita harus belajar untuk lebih longgar terhadap diri sendiri agar tidak terjebak dalam obsesi kesempurnaan yang sebenarnya sangat melelahkan jiwa dan raga. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa menjadi ibu rumah tangga yang produktif bukan berarti harus menjadi sempurna setiap detik tanpa celah. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri, seolah-olah rumah yang berantakan adalah dosa besar yang tidak termaafkan oleh mertua maupun tetangga sekitar. Padahal hidup ini terlalu singkat kalau hanya dihabiskan untuk meratapi lantai yang baru saja dipel, tapi langsung diinjak kaki berlumpur oleh anak kita sendiri. Mari kita lebih santai dan sedikit reflektif bahwa semua pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian yang akan berbuah manis pada waktunya nanti. Kita harus membangun rasa optimisme bahwa setiap sudut rumah yang kita sentuh dengan kasih sayang akan membawa keberkahan bagi seluruh penghuninya. Semangat terus buat ibu-ibu hebat di luar sana. Mari kita nikmati setiap prosesnya dengan hati yang riang dan tawa yang renyah. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.